Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Elvareta dari Teknik Industri Kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rahmayanizen dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Anggraini Nur Afifah. Kami dari Kompo Baling-baling, yuhu. Di sini saya akan menjelaskan hubungan medan magnet dengan proyek yang saya buat. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari medan magnet tersendiri. Medan magnet adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolaknya itu masih dirasakan oleh magnet di sekitarnya. Medan magnet ini digambarkan oleh garis magnet yang menyebar dari kutub magnet tersebut. Nah, pada dasarnya medan magnet ini tidak hanya terdapat pada magnet permanen saja, tetapi terdapat juga di elektromagnet, yang artinya itu adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau muatan-muatan listrik yang bergerak. Medan magnet ini mempunyai sifatnya dibuktikan oleh Einstein yang berhasil menunjukkan dengan relativitas khusus bahwa medan listrik ini sama dengan medan magnet. Jadi dengan menggunakan relativitas khusus, gaya magnet adalah wujud gaya elektrostatik dari muatan listrik yang bergerak. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik ini memiliki arahnya itu dihubungkan dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan itu ibu jari menunjukkan arus listrik, sedangkan 4 jari lainnya itu menunjukkan medan magnet itu.
Medan magnet dapat dirumuskan dengan rumus B sama dengan μ0 dikali I per 2 pi A, dan satuannya itu adalah Weber per meter persegi. Hubungan dari medan magnet dengan proyek yang kami buat itu, jadi proyek kami ini memiliki medan magnet dari sumber elektromagnetik, yaitu yang tadi jelaskan magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Nah, elektromagnetnya ini itu berupa dinamo listrik, di mana pada dinamo listrik itu cara kerjanya ada arus listrik yang dapat melewati medan magnet itu menimbulkan momen koppel. Jadi di dinamo listrik ini terdapat magnet yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang disimpulkan dengan bergeraknya atau memutarnya baling-baling pada proyek kami. Sekian penjelasan medan magnet dengan proyek yang kami buat. Mengenai materi yang pertama, yaitu materi arus listrik AC/DC. Secara penjelasan umumnya, arus listrik merupakan energi yang dapat disalurkan melalui media penghantar kabel. Nah, arus listrik ini terjadi karena muatan listrik yang mengalir dari saluran positif menuju saluran negatif. Arus listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada arus AC dan yang kedua ada arus DC. Untuk jenis arus yang pertama yaitu arus AC atau alternating current. Nah, arus AC ini mengalir tidak secara searah namun secara bolak-balik. Nilai dan arah arus AC juga selalu berubah-ubah dan nantinya akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Kelebihan dari arus AC sendiri, yang pertama, arus listrik AC biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik yang berada di tempat yang jauh, dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih sedikit dibandingkan arus DC. Untuk yang kedua, arus AC sangat mudah untuk mendapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC itu sulit. Lalu kita lanjut pada kekurangan arus listrik AC. Arus listrik AC itu tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Jadi, itu penjelasan singkat mengenai arus listrik AC atau alternating current. Terus kita lanjut mengenai arus DC atau direct current. Jenis arus ini mengalir secara searah. Pada arus DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap. Jadi, tegangan listrik ini tuh memiliki nilai dan arah yang berbeda atau berkebalikan dengan arus AC. Contoh penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari juga cukup banyak. Yang pertama, pada penggunaan handphone, laptop, radio, dan juga komputer. Biasanya, arus listrik DC disimpan dalam bentuk baterai yang umum digunakan pada jam dinding, remote TV, atau dalam bentuk aki yang tersedia di dalam sepeda motor ataupun mobil. Nah, kelebihan arus listrik DC sendiri yaitu yang pertama, arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik, seperti remote dan segala jenisnya, yang dapat disimpan dalam bentuk baterai ataupun aki. Lalu yang kedua, untuk arus listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa dan menyimpannya dalam waktu yang lama. Selain kelebihan yang dimiliki arus DC memiliki kekurangannya sendiri, yaitu hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dapat digunakan dalam daya yang tinggi. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu keterkaitan pada percobaan ini menggunakan arus DC, dikarenakan arus ini mengalir secara searah, dan juga tenaga yang kita gunakan dalam percobaan yaitu menggunakan baterai. Jadi arus yang diterapkan dalam percobaan ini yaitu arus listrik DC atau direct current. Di materi yang kedua yaitu materi momen koppel. Sebuah kumparan yang dialiri arus listrik yang diletakkan di dalam medan magnet akan mengalami pasangan gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah di kedua sisi kumparan yang berseberangan sehingga menyebabkan kumparan tersebut nantinya berputar. Pasangan gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah ini disebut dengan koppel, yang menimbulkan momen koppel terhadap sumbu putar sehingga kumparan tersebut nantinya akan berputar. Prinsip momen koppel ini digunakan dalam motor listrik dan galvanometer. Lalu, rumus dalam momen koppel ini sendiri yaitu M sama dengan jumlah lilitan dikali dengan kuat arus dikali dengan medan magnet dikali dengan luas penampang bidang, dan selanjutnya dikali dengan sin theta. Theta sendiri merupakan sudut yang dibentuk antara arah normal bidang dengan arah tegak lurus bidang kumparan. Nah, jadi momen koppel ini memiliki keterkaitan dengan kumparan listrik. Kumparan yang dimiliki oleh percobaan kami mungkin tidak terlihat jelas, namun kumparan listrik dalam percobaan ini terdapat di dalam dinamo yang digunakan untuk menggerakkan baling-baling kipas. Sehingga dalam percobaan kami juga memiliki keterkaitan dengan materi momen koppel ini. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul
pada muatan yang bergerak dalam suatu medan magnet. Di mana gaya Lorentz sendiri merupakan besaran vektor yang dapat kita tentukan arah vektornya dengan kaidah tangan kiri Fleming. Oke, jadi saya mau menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan kaidah tangan kiri Fleming. Pertama, biasanya dalam soal kita akan diberikan sebuah arah dari medan magnet, yaitu kita dapat tentukan nih arahnya kemana, misalkan ke kiri, kita menggunakan telunjuk. Kemudian kedua, biasanya kita diberitahu arah dari arus listrik kemana, kita menggunakan jari tengah. Nah, setelah kita udah menentukan nih kemana arah arus dan juga kemana medan magnet, dan didapatkan arah vektor dari gaya Lorentz tersebut. Dalam gaya Lorentz sendiri, itu dapat menyebabkan penghantar listrik saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Dalam percobaan kita menggunakan arah arus searah atau DC. Maka, dua penghantarnya itu saling tarik-menarik dan mengakibatkan gerak pada rotor. Selanjutnya, kita akan bahas nih, gimana sih prinsip kerja dari dinamo atau motor listrik yang kita gunakan. Oke, pertama, definisi dari dinamo itu sendiri yaitu merupakan alat pengubah energi listrik menjadi energi gerak. Makanya kita gunakan untuk menggerakkan sebuah baling-baling dalam kipas angin percobaan kita. Dalam dinamo sendiri ada beberapa komponen, yaitu pertama, kumparan berarus atau biasa kita sebut rotor. Yang kedua yaitu magnet atau biasa kita sebut stator. Dan terakhir yaitu cincin belah atau biasa kita sebut komutator. Kemudian dalam dinamo sendiri kita itu membutuhkan sumber kuat arus. Makanya dalam percobaan kita membutuhkan baterai. Nah, baterai sendiri itu mengalirkan arus listrik menggunakan penghantar kawat ke dinamo, kemudian arus listrik akan melewati medan magnet dan menimbulkan momen kopel. Momen kopel sendiri sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian momen kopel akan menyebabkan kumparan dalam dinamo berputar dan menggerakkan motor. Maka dari itu, baling-baling yang kita coba dalam percobaan kita ini berputar. Karena itu. Kemudian komutator itu berfungsi untuk menjaga arus listrik agar tetap searah atau DC.